Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Nufitasari dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang kias. Yang pertama yaitu pengertian kias. Apa itu kias? Kias artinya menurut bahasa adalah ukuran atau persamaan, seperti seseorang mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan kias menurut istilah ahli usul fikih adalah mengeluarkan seperti hukum atau sesuatu yang telah disebut terhadap sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan di antara keduanya. Maksudnya, qiyas dilakukan bila mujtahid menemukan sesuatu yang nas tidak menyebutkan hukumnya. Selanjutnya, syarat dan rukun qiyas. Yang pertama, syarat-syarat asal. Hukum asal harus yang terbit, artinya hukumnya belum dimansukh. Karena bila telah dimansukh, tidak mungkin mengkiaskan hukumnya para far'u. Hendaklah hukum yang ditetapkan pada asal itu adalah atas dasar penetapan syarak. Yang kedua, syarat-syarat furu'. Hukum asal lebih dahulu datangnya daripada hukum far'u. Ilat yang terdapat pada far'u harus sama dengan ilat yang ada pada asal. Hukum yang ditetapkan pada far'u harus sama dengan hukum yang telah ada pada asal. Yang ketiga yaitu syarat-syarat ilat. Ilat harus bersifat mengikuti tetapnya hukum. Ilat harus bersifat mengikuti tiadanya hukum. Bila ilatnya hilang, maka hilang pula hukum yang ditetapkan atau hukum yang tetap atas dasar ilat tersebut. Ilat tidak boleh menyalahi nas. Bila satu ilat menyalahi suatu nas, maka tidak sah dilakukan qiyas padanya. Selanjutnya rukun qiyas ada 4, yaitu al-far'u, sesuatu yang akan dikiaskan untuk mendapat hukum padanya. Yang kedua, al-aslu, sesuatu yang telah ada hukumnya yang dipakai untuk tempat mengkias. Yang ketiga, hukum asal, yakni hukum yang telah ditetapkan oleh nas pada asal, yang disamakan hukumnya dengan far'u dengan jalan kias. Dan yang keempat, ilat, sesuatu sifat yang telah ditetapkan adanya oleh syarak yang menjadi sebab akan adanya hukum pada asal. Selanjutnya unsur-unsur qiyas dan tingkatan-tingkatan qiyas. Unsur-unsur qiyas terdiri dari yang pertama al-as atau dasar pokok. Yang dimaksud dengan al-as ialah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua, al-far'u atau cabang. Yang dimaksud dengan far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Yang ketiga, hukum as. Yang dimaksud hukum as ialah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nas tertentu baik dari Al-Quran maupun sunnah. Yang keempat, ilah ialah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan qiyas. Yang pertama, qiyas aula. Qiyas aula yaitu qiyas yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum. Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan atau kata-kata lain yang semakna dan menyakitkan, itu hukumnya haram, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi yaitu qiyas yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada asal dan yang ada pada furu'. Contohnya, keharaman memakan harta anak yatim berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. Selanjutnya, qiyas adna.
dikategorikan sebagai kias adna apabila adanya hukum furu lebih lemah bila dirujuk dengan hukum asal. Sebagai contoh mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fat atau riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Selanjutnya, kehujahan kias. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujah dengan kias dalam hukum-hukum syariat atau agama. Ada beberapa pendapat antara lain, yang pertama jumhur ulama ushul. Mereka tetap menganggap kias sebagai dalil istinbat hukum syara atau agama. Yang kedua, sebagian ulama Syiah segolongan dari ulama Mu'tazilah seperti An-Nazam juga ulama-ulama Zaririyah tidak mengakui qiyas sebagai hujjah. Yang ketiga, Al-Kuf Falusisasi dari golongan Syafi'iyah dan Abdul Hasan Al-Basri dari golongan Mu'tazilah. Keduanya berpendapat bahwa penetapan hukum melalui qiyas wajib kita lakukan baik secara agama maupun secara syariat. Selanjutnya, pembagian qiyas dan pembagian illat. Pembagian qiyas dari segi kekuatan illat yang terdapat pada furu'. Yang pertama, qiyas awlawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan illat pada furu'. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan illatnya sama. Yang ketiga, qiyas adwan, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Bagian illat. Dari segi cara mendapatkannya, illat itu menurut ulama ushul fikih ada dua macam, yaitu yang pertama, illah mansyusah adalah illat yang dikandung langsung oleh nas. Yang kedua, illah mustabatah adalah illat yang digali oleh para mujtahid dari nas sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Selanjutnya, qiyas dijadikan sebagai dalil hukum syara. Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara, Muhammad Abu Zahroh menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama kelompok jumhur ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil syara. Yang kedua kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Dan yang ketiga kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Selanjutnya, bagaimana qiyas menurut pandangan ulama? Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas termasuk 4 nasodirul ahkam. Namun ada sebagian ulama yang enggan menggunakan qiyas, seperti Imam Dawud bin Ali Az-Zahiri yang hanya berpedoman pada dohirnya Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, Imam Muhammad bin Hasan lebih senang melakukan istinbat menggunakan istihsan. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Muhammad berkata, "Aku melakukan istihsan dan meninggalkan qiyas." Selanjutnya, Imam Nizam, ulama Syiah dan sebagian Mu'tazilah Baghdad tidak menganggap bahwa qiyas termasuk jalan untuk menghukumi permasalahan syariat. Sebagian ulama Hanafiyah juga mengatakan bahwa qiyas tidak berlaku untuk menetapkan had-had, kafarat, dan ukuran. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih berpegang pada qiyas dalam berijtihad. Bila beliau tidak mendapati masalah dalam Al-Quran, Sunnah, dan perkataan sahabat, maka beliau menghubungkannya pada masalah yang terdapat nasnya dan memperhatikan ilatnya. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.